Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Silma Rahmasari. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Langsung aja ya, yang pertama aku akan bacain terlebih dahulu identitas dari buku ini. Buku ini berjudul Filsafat dan Etika Dakwah yang ditulis oleh Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG yang diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media pada tahun 2022 di bulan Januari. Buku ini terdiri dari 148 halaman dengan bab berjumlah 4 bab. Haji Aang Ridwan MAG. Beliau adalah seorang penulis dari buku Filsafat dan Etika Dakwah. Beliau lahir di Garut, tepatnya di Kecamatan Cisurupan. Selain itu, beliau juga telah menyelesaikan pendidikannya dari mulai S1 hingga S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan saat ini, beliau adalah dosen yang merangkap sebagai ketua jurusan dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selain itu, hadirnya buku Filsafat dan Etika Dakwah ini adalah salah satu wujud dari cita-cita beliau yang turut berkontribusi dalam pengembangan dakwah, baik itu berupa teoritis maupun praktiknya. Oke, jika kita membahas mengenai filsafat dan juga etika, adalah dua hal yang penting bagi seorang dai agar lebih mudah dalam membaca dan memahami tantangan-tantangan yang akan dihadapi sebagai seorang dai. Karena seperti yang kita ketahui, di era ini kita tidak dapat mendekati masyarakat dengan metode yang itu-itu saja. Maka dari itu, hadirnya filsafat ini adalah sebagai salah satu hal yang dapat membantu kita dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan datang gitu. Karena pada realitanya problematika yang ada saat ini sangat beragam gitu ya tentunya. Maka dari itu kita harus mempunyai metode-metode yang variatif dan juga bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Nah, selain itu, jika bicara mengenai etika adalah salah satu pedoman penting bagi seorang dai, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Islam adalah sebuah agama atau Islam adalah agama yang pastinya mempelajari dan berlandaskan tentang mengenai etika dan juga akhlak yang baik yang tentunya bisa menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Dalam buku ini disebutkan tadi ada 4 bab yang membahas mengenai filsafat, etika, konsep dakwah dan juga relevansi antara etika dan filsafat dengan dakwah gitu. Nah, di bab pertama kita membahas mengenai filsafat yang meliputi pengertian umum, sejarah, cabang kajian dan analisis teks filsafat yang dibahas pada bab pertama. Pada bab kedua kita membahas mengenai etika, dan juga pada bab selanjutnya membahas mengenai konsep dakwah yang disuguhi dari buku ini. Dan terakhir tadi kita membahas mengenai relevansi antara etika dan filsafat dengan dakwah. Dan pastinya buku ini adalah buku yang menjadi salah satu referensi atau acuan yang biasa digunakan oleh mahasiswa KPI atau Komunikasi dan Penyiaran Islam atau bahkan orang-orang yang tertarik dengan dakwah. Nah, buku ini biasanya menjadi salah satu referensi untuk mereka-mereka yang tertarik dan juga memiliki kebutuhan mengenai dakwah. Nah, pada buku ini di bab awal membahas mengenai filsafat dan juga pengertian dari filsafat tersebut. Dijelaskan bahwasannya beberapa orang menganggap bahwa filsafat adalah kerancuan dalam berpikir. Tapi sebenarnya dalam buku tersebut mengatakan bahwasannya filsafat adalah adalah tingkatan ilmu tertinggi dari ilmu-ilmu yang lain, karena dengan adanya filsafat ini bisa hadirlah ilmu-ilmu lainnya gitu. Jadi kayak dengan adanya filsafat ini bisa menciptakan turunan-turunan keilmuan yang lainnya gitu, dan juga menjelaskan mengenai filsuf-filsuf yang terdahulu ya. Pokoknya di bab 2 membahas mengenai etika. Nah,
Di situ menjadi ada sebuah pertanyaan di mana mempertanyakan bahwasanya apakah dai itu perlu beretika? Jawabannya pasti iya. Bahwasanya Islam adalah agama yang mempelajari dan mengajarkan mengenai akhlak. Begitupun juga etika dan nilai-nilai etis lainnya. Sehingga kita sebagai seorang dai bisa menjadi teladan yang baik bagi umat muslim. Itu jadi bukan hanya ilmu yang mumpuni, tapi kita juga perlu memiliki etika dan juga akhlak yang baik. Karena ada kata-kata ataupun ada kalimat yang berbicara bahwasanya adab itu di atas ilmu gitu ya teman-teman. Jadi seorang dai itu perlu untuk beretika yang baik dan juga berakhlak yang baik. Selain itu, di buku ini juga dijelaskan bahwasanya etika merupakan sebuah cabang ilmu dari filsafat yang perlu untuk dipelajari. Maka sebelum mempelajari cabang ilmunya, maka seorang dai perlu memahami konsep dasar dari filsafat itu sendiri. Belajar filsafat merupakan hal yang perlu kita pelajari untuk memahami teks-teks keagamaan secara baik sesuai dengan problematika yang dihadapi. Belajar filsafat juga merupakan upaya untuk membuat para dai menyadari bahwa tantangan dakwah di masyarakat akibat transisi zaman memerlukan metode-metode dakwah yang dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi dengan adanya filsafat ini dapat membantu kita nih dalam mewujudkan metode-metode yang sangat variatif gitu. Jadi kita sebagai seorang dai itu nggak bisa statis, tapi harus dinamis, di mana kita mempunyai metode-metode yang unik yang dapat membantu kita dalam menarik perhatian dari masyarakat untuk mampu memahami dari keagamaan Islam itu seperti apa gitu. Karena kan kita sebagai seorang dai itu membawa pesan-pesan keagamaan yang dapat diterima dengan masyarakat. Jadi dengan metode yang variatif mungkin bisa membantu kita dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik pula, seperti itu. Di bab selanjutnya membahas mengenai dakwah. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya dakwah merupakan kewajiban setiap muslim. Betul? Iya, betul. Ya. Jadi, namun dalam praktiknya dakwah tidak boleh disampaikan dengan paksaan, intimidasi, apalagi kekerasan gitu. Jadi berdakwah seorang dai perlu menguasai ilmu-ilmu yang mendukung di samping menguasai keilmuan agama yang menjadi bahan dari penyampaian pesannya gitu. Jadi bukan hanya membahas tentang dakwahnya, tapi kita perlu ilmu-ilmu yang mendukung untuk menyampaikan dakwahnya dengan baik. Karena tadi dakwah itu bukan menjadi paksaan, tetapi kita perlu mengajak orang-orang dengan baik gitu. Jadi bukan dengan mengintimidasi, memaksa, bahkan memakai kekerasan untuk menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat. Dan yang terakhir membahas mengenai apa sih relevansi dari filsafat dan juga etika dengan dakwah gitu. Dan tadi sudah dijelaskan bahwasanya relevansi dari filsafat dengan dakwah itu dapat membantu dalam memahami tantangan-tantangan yang akan kita hadapi nanti ke depannya sebagai seorang dai. Dan adapun beretika, kita dapat menyampaikan dakwah dengan baik gitu, dengan etika yang baik, dengan nilai-nilai etis yang telah diajarkan dalam Islam gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.